lagi sama Lots of Valen. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita olahraga dulu yuk. Kita puji nama Tuhan dulu, kita gerakin badan kita dulu supaya semangat. Lots mau ajakin kalian olahraga. Coba kita jalan di tempat dulu gini. Ya, jalannya ikutin ya di rumah ya, jangan males ya. Tapi kayaknya kalau kita olahraga nggak ada musiknya itu kurang enak ya. Nah, kita langsung aja ke lagu pertama yaitu Laskar Kristus. Gerakin badannya ya adik-adik ya, yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik udah semangat ya, lagu pertama kita udah gerak-gerak. Lagu kedua kita masih gerak-gerak juga, tapi harus lebih semangat dari lagu pertama, oke? Yuk ikutin Lause. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
gimana? Udah pada semangat? Udah siap dengerin firman Tuhan? Oke, sebelum firman Tuhan, Lause pimpin dalam doa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Kami sudah pujian tadi ya Tuhan, kami hari ini masih bisa beribadah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami, buka telinga kami, buka hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Binatang apa aku? Badanku besar. Aku suka sekali makan rumput. Aku bisa menghasilkan susu loh. Suaraku mo, mo. Binatang apakah aku? Sapi. Ya, luar biasa. Sapi. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi udah pujian, kita udah gerak-gerak ya. Nah, sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Buka telinganya lebar-lebar, biar kita bisa denger firman Tuhan. Nah, hari ini judulnya adalah Allah berjanji pada Abraham. Lause ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik tahu nggak sih sama Abraham? Tahu nggak? Tokoh Alkitab yang terkenal itu loh. Ya kan? Udah tahu ya pasti ya. Dia punya istri namanya siapa? Sarah, betul. Adik-adik tahu nggak sih kalau Abraham ini orangnya tuh kaya banget. Kayanya tuh adik-adik bayangin rumahnya besar, dia punya semuanya. Kira-kira kalau adik-adik punya peliharaan nggak sih di rumah? Lause dulu ada hamster tuh yang kayak tikus kecil itu ya. Mungkin orang-orang juga punya anjing atau kucing. Adik-adik pernah lihat gak sih orang punya domba di rumah? Pernah gak? Atau punya unta yang ada punduknya itu? Punya gak di rumah? Kira-kira gak ada ya. Nah, Abraham sama Sarah ini punya adik-adik. Dia punya domba, dia punya kerbau, dia punya unta di rumahnya. Wih, kaya banget ya. Banyak lagi adik-adik. Nah, habis itu Allah tiba-tiba itu bicara sama si Abraham. Suruh Abraham pindah katanya. Kamu pindah nanti ya. Nanti aku janjiin kamu anak. Nah, Abraham sama si Sarah ini belum punya anak adik-adik. Dia pengen banget punya anak. Dia udah tua tapi belum punya anak. Nah, jadi kira-kira Abraham nurut gak sama Tuhan? Kalau dia pengen banget. Kira-kira adik-adik tuh pengen banget. Aduh, aku pengen punya handphone misalnya. Terus mama atau papa adik-adik suruh, kamu belajar yang giat ya. Nanti kalau kamu ranking 1 mama kasih. Pasti adik-adik lakuin gak? Lakuin, kalau Lause sih lakuin ya, Lause pengen banget tuh handphone. Nah, begitu juga sama si Abraham. Dia lakuin, Tuhan Yesus suruh Abraham sama istrinya, sama pembantu-pembantunya, sama semuanya pindah gitu. Dari rumah yang besar pindah gak tahu kemana. Abraham tetap nurut ya adik-adik. Abraham ini boleh banget ya, patuh banget sama Tuhan Yesus. Jadi dia pergi adik-adik, dia bawa pembantunya, dia bawa ternaknya. Dia pergi dulu, belum dikasih tahu sama Tuhan Yesus ini kemana. Lalu dia bangun tenda adik-adik. Aduh, dari rumahnya besar, tiba-tiba tidur di pinggir jalan pakai tenda. Siapa sih yang mau? Lebih baik di rumah kan? Tapi Abraham tetap patuh ya sama Tuhan ya. Lalu Tuhan suruh dia ke tanah namanya Kanaan. Di mana? Kanaan, betul Kanaan. Nah, jadi Abraham itu dari rumahnya besar, tinggal di pinggir jalan, bawa semuanya gitu. Aduh, kalau Lause nggak banget ya kayaknya ya, tidur di pinggir jalan di adik-adik. Mending di rumah ya kan? Nah, tapi Abraham tetap nurut. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan penuhi janjinya. Tadi janjinya apa? Apa janjinya? Betul, Tuhan Yesus bakal kasih dia anak yang banyak banget. Sampai Tuhan Yesus bilang, Abraham coba kamu lihat di langit. Hitung berapa banyak bintangnya. Lalu Abraham hitung. Aduh gak kehitung Tuhan Yesus, banyak banget. Nah Tuhan Yesus bilang itulah Tuhan akan kasih kamu anak yang banyak sampai gak terhitung. Nah Abraham ini suatu hari itu takut adik-adik. Aduh takut, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang jangan takut. Nah kira-kira adik-adik
belum ada kepastian kan, Tuhan belum kasih tahu. Misalnya, besok aku kasih kamu handphone, besok aku kasih kamu anak Abraham. Tuhan Yesus nggak bilang gitu adik-adik sama Abraham. Tapi Abraham tetap percaya loh, bisa aja dikasih anaknya tahun depan. Atau 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, kan kita nggak tahu, Tuhan nggak bilang. Tapi Abraham ini imannya kuat, kita harus contoh ya Abraham adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, walaupun Tuhan sekarang gak kelihatan, Tuhan gak bisa bicara sama kita langsung, secara langsung. Adik-adik gak pernah lihat Tuhan. Tapi kita harus contoh imannya Abraham ya. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga bisa dilakukan di rumah ya. Jangan lupa juga berdoa sama Tuhan Yesus. Kita mau minta apa, kita doa aja. Kita percaya bahwa suatu hari itu bakal terjadi gitu adik-adik. Selama itu yang menjadi kebaikan adik-adik. Ya, oke, mungkin sekian dulu firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Dadah. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat tinggi persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk selalu berkat yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama sehingga kami pun boleh belajar Tuhan melakukan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang terangkat ini Engkau terus memberkati rezeki mereka dan persembahan yang mereka berikan boleh Tuhan pakai untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Amin.